Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Aulia Zarani Firdaus dengan NIM 2103360. Di mana di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya dari mata kuliah Fisika Terapan, yaitu tentang sistem sonar pada kapal. Dan di mana untuk dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Ibu Dr. Emiliano MPD. Baik, selanjutnya di sini ada latar belakang, di mana perkembangan teknologi dan kemajuannya itu sangat berkembang pesat, terutama pada bidang perkapalan dan instrumen-instrumen yang digunakan dalam pengukuran untuk mendapatkan suatu besaran yang kemudian dapat dipresentasikan menjadi hasil yang ingin diketahui pada suatu sistem yang dikaji. Nah, keberadaan sonar melengkapi kemajuan teknologi komunikasi. Salah satu contohnya itu sonar. Nah, dengan keberadaan sonar ini melengkapi kemajuannya teknologi komunikasi dan mampu menutupi kelemahan yang ada pada teknologi sebelumnya, yaitu seperti radar. Nah, seperti pengembalian sinyal yang dipengaruhi oleh suhu dan salinitas air laut. Dan suhu salinitas air laut ini dapat merubah kerapatan air sehingga sinyal kembali bisa terhambat atau malah bisa lebih cepat. Selanjutnya di sini ada poin-poin yang akan dibahas, yaitu contoh seperti satu ada pengertian sonar, sejarah sistem sonar, konsep fisika, cara kerja sistem sonar pada kapal, manfaat sonar pada kapal, dan kekurangan sistem sonar pada kapal. Nah, untuk pertama kita masuk pengertian, yang dimana sonar ini biasanya disingkat dengan sound navigation and ringing. Nah, sonar pada kapal adalah suatu metode yang memanfaatkan perambatan suara di dalam air untuk mengetahui keberadaan objek yang berada di bawah permukaan kawasan perairan. Dan sonar tersebut biasanya ada dua macam, yaitu sonar pasif dan sonar aktif. Dan biasanya sonar ini eh, merupakan satu teknik yang menggunakan penyebaran bunyi atau biasanya yang ada di dalam air untuk navigasi, em, berkomunikasi, ataupun untuk mendeteksi kapal-kapal lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam sejarah. Nah, contoh sejarah pertama yaitu dari Leonardo da Vinci, dan di mana dia merupakan seorang pembuat lukisan Mona Lisa terkenal. Dan di mana ia pernah membuat catatan harian yang menyatakan bahwa dengan menempatkan ujung pipa yang panjang di dalam laut dan ujung lainnya di telinga Anda, maka Anda dapat mendengarkan kapal-kapal laut di kejauhan. Dan catatan ini ia buat pada tahun 1490. Dan berdasarkan catatan ini dapat dipastikan bahwa pada tahun tersebut sonar sudah dikenal oleh orang-orang. Dan penggunaan sonar seperti ini disebut dengan sonar pasif karena kita hanya dapat menangkap bunyi yang dihasilkan oleh suatu objek di bawah permukaan air laut. Bukan merupakan pantulan bunyi yang kita buat seperti pada peralatan sonar yang ada pada zaman sekarang. Nah, di tahun selanjutnya yaitu tahun 1822 oleh Daniel Kolodon, beliau menggunakan sebuah lonceng bawah air yang digunakan untuk menghitung kecepatan perambatan suara di dalam air. Dan percobaan ini ia lakukan di Danau Ganeva yang ada di Swiss. Lanjut, untuk penelitian selanjutnya dilakukan oleh Lewis Nixon, yang dimana ia mencoba pada tahun 1906, dan di sini Lewis sudah menggunakan sistem sonar aktif. Penelitian ini sebenarnya bertujuan untuk mengukur puncak dari sebuah gunung es. Lalu pada tahun-tahun berikutnya, di mana penelitian tentang sonar ini semakin berkembang maju, terutama untuk kepentingan pihak militer. Terlebih pada ketika kapal selam mulai banyak digunakan dalam pertempuran di laut. Nah, di bidang militer, seperti peralatan sonar berfungsi sebagai pendeteksi sebuah kapal selam dibuat oleh Paul Langevin pada tahun 1915. Setelah itu, pada masa Perang Dunia Pertama, pendeteksian keberadaan kapal selam musuh dapat
diketahui dengan penempatan 12 hydrophone atau alat ini bekerja sebagai seperti mikrofon yang diletakkan memanjang pada bagian kapal laut, bawah kapal laut, yang bertujuan untuk menangkap sinyal suara yang berasal dari kapal selam. Dan pada masa itu orang belum menaruh perhatian penggunaan sonar dan pada bidang lain selain untuk kepentingan militer ini. Lanjut kita masuk ke dalam konsep fisikanya, di mana konsep fisikanya itu menggunakan gelombang bunyi, dan gelombang bunyi ini adalah gelombang longitudinal yang dapat merambat melalui gas, zat padat, maupun cair dengan kecepatan yang tergantung pada sifat elastisitas dan sifat inersia medium rambatnya. Nah, kita ini manusia yang hanya dapat mendengar gelombang bunyi dengan frekuensi antara 20 Hz sampai 20 kHz. Nah, frekuensi yang digunakan oleh sonar ini berada pada daerah ultrasonik, yaitu di atas 20.000 Hz. Karena frekuensi tersebut tidak dapat didengar dan panjang gelombang pada daerah ultrasonik sangat kecil, hingga difraksi yang terjadi juga semakin kecil, dan gelombang tersebut tidak akan menyebar. Nah, karakteristik dari gelombang ultrasonik ini melalui medium mengakibatkan getaran partikel dengan medium amplitudo sejajar dengan arah rambat secara longitudinal, sehingga menyebabkan partikel medium membentuk rapatan atau strain dan tegangan atau stress. Nah, proses kontinu yang menyebabkan, jadi proses kontinu yang menyebabkan terjadinya rapatan dan regangan di dalam medium disebabkan oleh getaran partikel secara periodik selama gelombang ultrasonik melaluinya. Nah, medium yang umumnya digunakan sebagai perambatan gelombang ultrasonik yaitu adalah udara dan air. Nah, kecepatan dari rambatan gelombang ultrasonik pada medium lain dipengaruhi oleh karakteristik medium yang dilaluinya. Dan karakteristik tersebut antara lain yaitu kelembapan, tekanan, dan juga suhu. Em, Panjang gelombang yang biasanya kita tandai dengan lambda yaitu adalah jarak yang ditempuh dari gelombang suara dalam periode satu getaran atau frekuensi atau satu getaran. Lalu lanjut ke frekuensi atau F yaitu adalah banyaknya gelombang yang bergetar dalam satu waktu detik yang diberi satuan Hertz. Dan periode adalah suatu waktu yang dibutuhkan oleh gelombang untuk menempuh suatu panjang gelombang dan sebanding dengan 1/f. Lalu adapun kecepatan ultrasonik atau V, yang dimana yaitu adalah jarak yang dilalui oleh gelombang per satuan waktu dan sebanding dengan panjang gelombang, dibagi dengan periode. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam cara kerja sistem sonar pada kapal. Nah, cara kerja dari sistem sonar pada kapal ini yang jelas yang pertama ini untuk gambar dari sonar aktif di mana kita mengirimkan gelombang suara. Setelah gelombang suara yang kita kirimkan ke dalam dasar atau dasar laut dan dia menemukan suatu objek, maka dia akan kembali memantulkan sehingga kita menerima pantulan suara. Kemudian lalu kita mengukur waktu tempuh. Setelah itu membuat gambar atau data dan biasanya itu sudah ada pada kapal-kapal yang teknologi canggih sekarang dan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Nah, kita masuk dulu ke yang pertama yaitu ada sonar pasif. Di mana sonar pasif ini adalah sistem sonar yang dibuat pertama kali. Sistem sonar pasif ini lebih sederhana dibandingkan dengan sistem sonar aktif karena dia tidak mengirimkan sinyal atau gelombang suara. Jadi sonar pasif ini itu bekerjanya cuman mendeteksi gelombang suara yang datang ke arah penerima atau operator dan hasilnya bisa dilihat dari layar monitor. Akibatnya sonar pasif ini cenderung tidak bisa digunakan untuk mengukur jarak objek dan kedalaman laut. Tapi biasanya untuk menentukan arah objek dan biasanya juga dipakai untuk mendeteksi suara hewan laut, yaitu contohnya suara seperti kayak suara ikan paus dan mamalia laut lainnya. Karena sistem sonar pasif ini yang sangat terbatas dan dengan adanya pengaruh tujuan teknologi juga, maka selanjutnya dibuatlah sistem sonar aktif. Nah, yang dapat teman-teman lihat. Yang dimana cara kerja sonar aktif ini di mana awalnya kita atau kapal mengirim pemancar transmitter, kemudian gelombang suara ke dalam air pakai alat yang bernama transducer
yaitu akan diterima. Lalu transfer ini mengubah eh, s- maaf, yang dimana yaitu cara kerja dari sonar aktif ini, di mana awalnya kapal mengirim pemancar transmitter, lalu gelombang suara ke dalam air pakai alat yang bernama transducer sonar. Lalu transducer sonar ini itu bekerja nanti sebagai pengubah sinyal listrik yang dari gelombang menjadi suara di dalam laut. Di mana cara kerjanya lebih detailnya yaitu seperti gelombang suara melambat eh, di air dan akan mengenai objek sasaran, seperti misalnya hewan atau benda yang ada di bawah laut atau ada di dasar laut. Ketika hal mengenai objek tersebut, maka akan mengeluarkan gema atau echo yang dimana akhirnya sinyal pantulan itu langsung ditangkap oleh penerima atau detektor dan selanjutnya bisa langsung dianalisis di monitor untuk keperluan data seperti arah, cepat lambat gelombang, dan waktu, dan semua data itu sudah dapat dipakai untuk mengukur kedalaman laut. Jadi, gelombang suara yang dipancarkan sampai gelombang suara itu kembali, kita bisa mengestimasikan jaraknya. Tetapi, karena jarak gelombang suara ultrasonik di laut itu bolak-balik atau gelombang suara datang pantul, makanya harus dibagi menjadi dua. Sehingga nanti kita akan dapat menggunakan rumusnya yaitu S sama dengan V dikali T per 2, yang dimana S tersebut adalah kedalaman laut atau M, sedangkan V adalah kecepatan gelombang suara atau M per S, sedangkan T yaitu waktu yang tiba gelombang bunyi atau satunya S. Selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan sebuah lebih detailnya tentang sistem sonar pada kapal ini, yaitu kita langsung lanjut saja ke YouTube dengan mana link YouTube-nya ini. Baik, di sini teman-teman akan melihat video dari link YouTube tersebut yang dimana akan menjelaskan lebih dalam tentang bagaimana sonar bekerja pada kapal. Sonar merupakan singkatan dari Sound Navigation and Ranging, yakni sebuah sistem perangkat untuk mendeteksi serta menentukan jarak benda yang berada di bawah laut. Sistem sonar bekerja dengan menggunakan gelombang suara ultrasonik. Gelombang suara ultrasonik memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Gelombang ini dapat merambat dan menjalar jauh ke dalam air laut dibandingkan gelombang suara. Cara kerja sonar yang hebat ternyata hasil tiruan dari proses lumba-lumba dan kelelawar dalam mencari mangsa dan mengetahui benda di sekitarnya. Sonar aktif. Cara kerja dari sonar aktif berawal ketika kapal mengirim pemancar atau transmitter berupa gelombang suara ke dalam air menggunakan transducer sonar. Transducer sonar adalah sebuah alat yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara di dalam air. Selanjutnya gelombang suara akan merambat di dalam air dan lalu mengenai objek sasaran misal, batu karang, ikan, dan lainnya yang berada di bawah air laut. Gelombang suara yang telah terkena objek berikutnya terpantul menghasilkan efek gema atau echo. Sinyal pantulan tersebut langsung diterima oleh detektor, dan kemudian dianalisis pada sebuah monitor untuk mengetahui arah, cepat rambat gelombang, dan waktu, yang nantinya berguna untuk mengukur kedalaman laut. Jadi, dari gelombang suara yang dipancarkan sampai gelombang suara itu kembali, kita bisa estimasikan jaraknya dengan rumus cepat rambat bunyi. Baik, lanjut kita kembali ke PPT kita, yang dimana tadi sudah teman-teman lihat secara lebih jelas bagaimana sistem sonar pada kapal itu bekerja. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat dari sonar tersebut, yang dimana yang pertama yaitu ada pengidentifikasian jenis-jenis lapisan sedimen dasar laut atau subbottom profilers. Yang dimana dengan sonar ini frekuensi dari lebih rendah dan bias menembusnya lebih dalam dan sinyalnya lebih bertenaga. Nah, dengan adanya
klasifikasi lapisan sedimen dasar laut itu dapat menunjang dalam menentukan kandungan mineral yang ada pada dasar dalam laut. Selanjutnya yang kedua, manfaatnya itu ada penentuan jalur pipa dan kabel di bawah dasar laut. Nah, em, di mana pemasangan pipa dan kabel komunikasi dasar laut ini membutuhkan data yang akurat mengenai kondisi dari dasar lautnya dengan peta dasar laut yang baik juga dan data dari sub bottom profiler dari pipa dan kabel yang dapat ditempatkan di daerah yang sesuai dan dengan pemasangannya yang akan lebih mudah. Selanjutnya yaitu ada manfaatnya yaitu pengukuran kedalaman dasar laut yang dapat dilakukan dengan conventional depth echo sounder, di mana kedalaman dasar laut ini dapat dihitung dari perbedaan waktu antara pengirim dan penerimaan pulsa suara. Dan dengan pertimbangan sistem side scan sonar pada saat ini, pengukuran kedalaman dasar laut atau bathymetry dapat dilaksanakan bersama-sama dengan pemetaan dasar laut atau seabed mapping dan mengidentifikasikan jenis-jenis lapisan sedimen di bawah dasar laut atau sub-bottom profilers. Lalu gelombang bunyi akan merambat menurut garis lurus hingga mengenai sebuah penghalang, misalnya dasar laut. Lalu ketika gelombang bunyi itu mengenai penghalang, sebagai gelombang itu akan dipatukan kembali ke kapal sebagai gema. Dan waktu yang dibutuhkan gelombang bunyi untuk bergerak turun ke dasar dan kembali ke atas diukur dengan cermat. Lalu perhitungan jarak kedalaman laut dapat dilakukan dengan menggunakan data waktu yang cepat rambat bunyi di air laut. Lanjut, di sini ada manfaatnya yang keempat, yaitu sebagai pencarian kapal-kapal karam yang ada di dasar laut. Nah, pencarian ini dapat ditunjang dengan teknologi sonar. Dengan teknologi ini, lokasi kapal yang tenggelam atau karam dapat ditentukan dengan tepat. Dan teknologi akustik bawah air ini dapat menunjang eksplorasi dan eksploitasi dalam bidang arkeologi bawah air atau underwater archaeology, dengan tujuan untuk mengangkat dan mengidentifikasi ke permukaan laut benda-benda yang dianggap bersejarah. Selanjutnya, sonar ini juga digunakan sebagai sistem navigasi kapal. Di era modern seperti ini, teknologi yang semakin maju, pelayaran menjadi semakin aman dan nyaman dengan adanya teknologi navigasi yang canggih. Nah, salah satunya yaitu navigasi yang berkembang saat ini adalah navigasi kapal dengan sonar. Sistem navigasi kapal dengan sonar ini memanfaatkan teknologi suara yang mendeteksi kedalaman dan bentuk bawah laut serta keberadaan objek yang ada di dalam air seperti ikan, kapal, atau benda lainnya. Nah, lanjut yaitu yang terakhir ada sistem sonar dalam pertahanan eh, dan keamanan laut, yang dimana selanjutnya, maaf ya, selanjutnya itu ada sistem sonar dalam pertahanan dan keamanan laut. Sistem sonar dalam pertahanan keamanan laut ini membantu dalam melakukan pertahanan dan juga keamanan, yang dimana sistemnya dapat digunakan untuk mendeteksi adanya kapal selam yang mencurigakan. Nah, kapal selam merupakan salah satu ancaman yang sering dihadapi oleh negara-negara yang memiliki luas laut dengan jalur pelayaran yang sangat penting. Nah, dengan adanya sistem sonar ini, maka kapal selam tersebut dapat terdeteksi dan dapat diawasi sehingga tidak dapat merusak jalur pelayaran maupun mengganggu keamanan laut. Nah, sistem sonar ini juga dapat membantu dalam melakukan patroli laut. Patroli laut ini digunakan untuk melindungi wilayah perairan negara yang dari ancaman yang datang dari luar. Dalam hal ini, sistem sonar dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mendeteksi kapal-kapal mencurigakan sehingga dapat segera diambil langkah-langkah untuk menghindari ancaman tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada sistem sonar dapat em, melakukan penelitian lingkungan bawah air. Yaitu di mana dengan hal ini sistem sonar digunakan untuk memetakan biota dan faktor lingkungan yang di bawah air laut seperti batu karang, terumbu karang, rumput laut, dan jenis ikan-ikan yang terdapat di bawah laut. Dan dengan menggunakan sistem sonar ini,
maka peneliti dapat memperoleh data yang lebih akurat dan cepat. Dan selain itu, sistem sonar ini juga dapat membantu dalam memonitoring penyebaran limbah ataupun polutan yang ada di laut sehingga dapat dilakukan tindakan untuk menjaga kelestarian lingkungan bawah air laut yang sangat penting untuk dijaga keseimbangan dan ekosistemnya di bumi ini. Nah, selain manfaatnya, di sini kita juga ada kekurangan dari sistem sonar pada kapal tersebut. Nah, yang pertama di sini ada pada dampak lingkungan. Yang dimana pada dampak lingkungan ini, sistem sonar kapal dampak negatif pada lingkungan atau organisme laut, yaitu sonar aktif dengan daya tinggi dan dapat menghasilkan suara yang sangat kuat, itu dapat mengganggu dan bahkan merusak pendengaran mamalia laut seperti lumba-lumba dan paus. Nah, ini dapat mengganggu perilaku mereka seperti migrasi dan pencarian makan dan berpotensi menyebabkan dampak jangka panjang pada populasi mamalia laut tersebut. Lalu yang kedua yaitu sonar ini sebagai penghalang. Kenapa? Yaitu sistem sonar pada kapal juga dapat terhambat oleh penghalang fisik di dalam air seperti perairan dangkal, struktur bawah air, dan vegetasi laut. Ini dapat mengurangi efektivitas sistem dalam mendeteksi target dengan akurasi. Lalu yang ketiga ada distraksi dan interferensi. Nah, sistem sonar kapal ini dapat mengalami distraksi ataupun interferensi dari sumber dari sumber suara lainnya yang ada di laut. Seperti contohnya yaitu lalu lintas kapal, aktivitas konstruksi, dan suara alami seperti ombak dan cuaca buruk. Nah, gangguan semacam itu dapat mengaburkan atau mengabu-abukan sinyal sonar dan mempengaruhi kemampuan sistem untuk mendeteksi target dengan akurat. Dan selanjutnya yaitu ada keterbatasan jarak. Nah, tentu kekurangan dari sistem sonar ini yaitu ada pada jaraknya, yang dimana sonar ini memiliki keterbatasan jarak dalam mendeteksi objek atau target, yang dimana hal ini terkait dengan kecepatan suara di air, kekuatan sinyal, dan sensitivitas deteksinya. Nah, jarak efektivitas sistem sonar ini tergantung pada kondisi lingkungan dan parameter operasional sistem itu sendiri. Nah, baik, sepertinya sekian eh, kekurangan sonar pada kapal. Dengan berakhirnya penjelasan saya tentang kekurangan sonar tersebut, maka berakhir pula lah presentasi saya tentang sistem sonar ini. Baik, sekian presentasi saya tentang sistem sonar karena sudah dijelaskan juga sampai akhir yaitu tentang sampai kekurangan sonar tersebut. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan, saya mohon maaf dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.